Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman, yang mana karena nikmat itulah kita masih bisa berkumpul di mushola yang indah ini. Yang kedua, sholawat serta salam adalah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju ke zaman yang terang benderang. Baiklah, langsung saja. Pada sore menjelang maghrib, saya akan membacakan sepatah dua kata-kata yang berjudul dosa itu selalu menggelisahkan. Saya ulangi, dosa itu selalu menggelisahkan. Pernahkah Anda merasakan keraguan atau kemantapan atau debaran-debaran yang tak jelas ketika melakukan sesuatu? Itulah kata hati kita. Saya ulangi, pernahkah Anda merasakan keraguan atau kemantapan atau debaran-debaran yang tak jelas ketika melakukan sesuatu? Itulah kata hati kita. Hati yang bersih maka akan mengajak kepada kebaikan, sedangkan hati yang kotor maka akan menjerumuskan Anda kepada hal yang maksiat. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa dan kejelekan selalu menggelisahkan jiwa. Itulah realita yang ada pada umumnya manusia. Yang dimaksud adalah, pernahkah Anda merasakan keraguan atau kemantapan atau debar-debaran yang tak jelas ketika melakukan sesuatu? Maksudnya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita melakukan sebuah keraguan atau berdebar-debar hatinya, bingung mau melakukan hal A atau B atau barang C. Itulah kata hati kita. Maka hati yang bersih tadi maka akan membawa kita dalam kebaikan. Contohnya, hati yang bersih akan membawa kita ke dalam kebaikan, seperti sholat, beramal soleh, membaca Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah. Tetapi ketika hati yang kotor maka akan menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Hati yang kotor akan berkata, ayo kita maling saja. Itu kata hati yang kotor. Maling, malas belajar, itu hati yang kotor. Dendam pada temannya, iri misalnya temannya dikasih duit belajar 50.000 per minggu, tetapi teman satunya iri karena dia dikasih uang jajan 50 selama sebulan. Itu termasuk kata-kata yang kotor, menjerumuskan ke dalam keburukan. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa dan kejelekan selalu menggelisahkan jiwa. Kebaikan itu bikin hati kita tenang, tenang, dan tak merasa gelisah. Ketika ada orang setelah melakukan sesuatu dia merasa gelisah, itu termasuk kemaksiatan.
Contohnya, misalnya Rizky makan diam-diam ketika hari Senin pas puasa sunnah. Rizky merasa apa ya? Gelisah, takut ketahuan. Itu namanya keburukan. Misalnya kita pergi tanpa izin orang tua, kita izinnya perginya belajar ke kelompok, tapi ketika di pertengahan jalan kita malah mampir ke warnet, ke rumah teman, atau main. Dalam hati kita merasa was-was. Waduh, nanti kita pulang kita ketahuan nggak ya? Kita dimarahin nggak ya? Nanti kalau kita kebaikan tadi kita jujur, kita berangkat sesuai apa yang kita makan. Kita izinnya sesuai. Misal asal izinnya ke Ica, ya udah asal ke Ica, nggak mampir ke misalnya beli cupang dulu, kita mampir ke Mamang Somai. Selanjutnya, jika seseorang terbiasa melakukan kebaikan, maka ketika ia melakukan maksiat kecil saja, ia akan merasa gundah gulana, ia gelisah, tak enak tidur, tak enak makan, ia takut perbuatannya diketahui orang lain. Ketika orang sudah melakukan kebaikan terus-menerus, tetapi ketika ia melakukan setitik kebohongan, dia akan gelisah. Makanya misalnya suka setiap hari jujur pada orang tuanya, jujur kalau habis pulang sekolah langsung pulang ke rumah, tapi suatu saat juga terkena rayuan oleh temannya. Juga kita mampir dulu, kita lihat toko kafe PS, juga pun terayu, maka juga merasa ketika pulang juga merasa bisa, tak bisa tidur, nggak mau makan cuma dikit, takut ketahuan ibunya. Maka dari itu, ketika orang sudah melakukan kebaikan, ketika orang melakukan keburukan pun, maka dia dosa. Seperti orang berbohong, jika kebohongan tidak ingin diketahui orang lain, maka ia akan menutupi kebohongan lainnya. Akhirnya ia ditutupi dengan kebohongan sendiri. Misalnya, Aska pas ujian ulangan harian, semua pelajaran dapat nilai 4,5. Tapi ketika ditanya ibunya, Aska berapa nilainya? Alhamdulillah itu rata-rata 7,5. Begitu terus. Pas ulangan harian, ada nilainya 0, masuk lagi terus. Berapa nilainya Aska? Ulang 8. Dan pada saat itu Aska dilingkupi, dipenuhi dengan kebohongan, takut untuk jujur. Akhirnya itu bohong terus dan bohong terus. Dari cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan bin Ali, Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menyenangkan jiwa, sedangkan dusta itu menipu, akan membinasakan jiwa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2518 dan Ahmad 1/2000. Di sini dimaksud tinggalkanlah keraguan. Maksudnya kebohongan itu pasti bikin kita ragu-ragu. Kebohongan bikin kita ragu-ragu. Contohnya pas ulangan, misalnya pasal nggak belajar, dia ragu-ragu. Nanti kalau saya belajar, kalau saya nggak belajar, merasa 0. Saya nyontek nggak ya? Kalau nyontek nilainya bisa 80, kalau enggak bisa 5. Pak saya itu merasa ragu-ragu. Tapi ketika pas saya jujur, dia punya tenang dan nantinya pun berkata,
100 nonton ditanya nggak ngerti. Selanjutnya, kebaikan selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan. Itu tadi, kebaikan itu pasti mendatangkan ketenangan. Nggak ada namanya yang kebaikan itu mendatangkan kegelisahan. Di mana-mana pasti kebohongan itulah yang membawa kegelisahan. Makanya ada orang yang bisa tahu kalau orang ini berbohong dengan cara berkatanya apa? Gelisah, berkata-kata, takut terbongkar. Nah, itu tadi dia gelisah, takut terbongkar. Makanya jujur itu enak. Dia tenang, nggak bikin kita gelisah. Dalam hadis lain dari Nawas bin Sam'an, Nabi SAW bersabda, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Kebaikan itu pasti berdampingan dengan akhlak yang mulia. Enggak ada kebaikan berdampingan dengan keburukan. Dan di sini lalu dikatakan, ketika keburukan itu dilakukan, maka keburukan itu tidak mau nampak di hadapan orang. Takut terbongkar, takut ketika di hadapan orang, takut ketahuan, takut terbongkar. Misalnya para koruptor, mereka nggak mau hasil korupsi ini terbongkar. Ketika terbongkar, maka habis hartanya. Itu tadi, ketika kebohongan sudah dilakukan, maka tidak mau kebohongan itu tampak di hadapan orang. Selanjutnya, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Dengerin, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan jiwa. Dosa itu pasti bikin gelisah. Dosa. Ketika orang mencuri, maka dia bawaannya gelisah terus. Walaupun dia mencuri dapat uang 1 miliar, memang dia kelihatannya bahagia, tapi di dalam hatinya dia gelisah, takut ketahuan, takut kena polisi. Begitu juga ketika orang nyontek, hasilnya 100 hasilnya, memang kelihatannya dia bahagia, tapi dalam hatinya, waduh, kalau saya ditanya nggak ngerti kan, malu, saya nanti ketahuan kalau saya nyontek. Nah, itu tadi bikin gelisah, yaitu dosa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, di hati pun akan tampak tidak tenang dan selalu khawatir akan dosa itu. Di hati nggak tenang, gelisah. Oke, ada contoh, misal ada pejabat negara, dia korupsi, walaupun kita tampaknya dia bahagia, dia punya uang banyak, mobil berlimpah-limpah, misal motornya 4 misalnya, tapi kita nggak tahu dalam hatinya itu dia gelisah.
gelisah dan gelisah, takut berbuat salah. Selanjutnya, sampai jika seorang dalam keadaan bingung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan pada hatinya, apakah perbuatan tersebut termasuk dosa atau tidak. Tak kalah hati dalam keadaan gundah gulana dan belum tentu menemukan bagaimanakah hukum suatu masalah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihatkan pada wasbihah, mintalah fatwa pada jiwamu, mintalah fatwa pada hatimu. Beliau mengatakannya sampai 3 kali. Ketika kalian merasa bingung, gelisah, maka dianjurkan bertanya pada hati kecil. Bertanya pada hati kecil, hati yang paling dalam. Apa yang harus saya ambil? Atau A, atau B, atau C? Nanti akan ketemu jawabannya dengan percaya diri, dengan enggak gundah gulana. Nanti akan ketemu, langsung ketemu jawabannya, langsung menuju ke A. Sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenangkan hati, sedangkan kejelekan atau dosa selalu menggelisahkan jiwa dan mengutamakan hati. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, hadis wabisah dan yang semakna dengannya menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati kita. Ketika ada sesuatu yang membuat ragu, jika jiwa dan hati betul tenang, itu adalah suatu kebaikan dan halal. Namun jika hati dalam keadaan gelisah, maka itu berarti termasuk suatu dosa atau haram. Berarti jika Anda ragu, Anda bingung, terus hati Anda merasa gelisah, merasa galau lah kalau bahasa kita, gelisah, galau, nggak tenang, maka itu suatu dosa, suatu yang haram. Tetapi ketika kita bingung dan hati kita tenang, dingin, adem, maka itu suatu kebaikan, suatu hal-hal yang halal. Ingatlah bahwa hadis wabifah dimasukkan untuk perbuatan yang belum jelas halal atau haram, termasuk dosa ataukah bukan. Sedangkan jika suatu jelas halal dan haramnya, maka tidak perlu merujuk pada hati. Dari Wahbihah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apakah kau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku berkata, ya. Beliau bersabda, bertanyalah kepada hatimu. Kebajikan adalah apa yang menjadikan tenang jiwa dan hati. Sedangkan dosa adalah apa yang menggelisahkan jiwa dan menimbulkan keraguan dalam hati meskipun orang-orang terus membenarkannya. Ketika kita melakukan kebohongan, dengerin, nanti ditanya nggak tahu, awas aja. Ketika seseorang melakukan keburukan, tetapi dia berpenampilan meyakinkan, maka orang akan berkata, dialah yang benar, dia yang benar. Tetapi dalam diri kita merasa gelisah, merasa tidak tenang, merasa galau. Itu tadi, orang itu telah melakukan keburukan yang tak nampak, yang orang lain tak tahu bahwa kita telah melakukan suatu keburukan itu. 1. Tanda dari perbuatan dosa adalah
timbulnya keraguan-raguan dalam jiwa kita dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Dengar. Tanda dari perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan dalam jiwa kita dan tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Dosa itu tidak suka kalau ditampakkan oleh orang lain. Kenapa? Karena dia takut ketahuan, takut terbongkar semuanya. Itu yang dosa. Yang kedua, siapa yang ingin menanyakan suatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada diri. Contohnya, misalnya Rizky ingin melakukan sesuatu, Rizky bingung, maka Rizky menanyakan hal itu pada dirinya sendiri. Yang ketiga, anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Akhlak mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Yang kedua tadi, siapa yang ingin melakukan sesuatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Sesuatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Kelas lama. Lanjut ke yang ketiga. Anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia termasuk unsur-unsur kebaikan yang sangat besar. Allah. Nomor 4, hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal. 3 tadi, anjuran untuk berakhlak mulia, anjuran untuk berakhlak mulia, ditulis, nanti diperiksa sama Abibowo. Anjuran untuk berakhlak mulia, Rizky, ditulis. Anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Dan mengapa akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar? Karena yang pertama kali dilihat adalah akhlaknya. Akhlaknya, kepribadiannya atau perilaku. Ketika seseorang mau berpenampilan dia rapi, misal dia pakai jas, pakai sepatu pantofel, rambutnya rapi, duduk di ruangan kantoran, tetapi kalau dia tidak punya akhlak,
kesehariannya berantakan, maka tidak dipandang orang itu, dianggap remeh. Tetapi ketika orang berpenampilan biasa saja, berada di kalangan yang biasa saja, tetapi dia mempunyai akhlak yang mulia, berperilaku baik, kesehariannya bagus, maka dia lebih dipandang daripada orang yang duduk di kantoran tetapi tidak berakhlak, berantakan, kesehariannya tidak bagus. Selanjutnya yang keempat, hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan haram. Akan tenang dengan perbuatan yang halal. Akan tenang hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin akan tenang. Akan tenang, udah? Jika perbuatan yang dilakukan itu halal. Udah? Belum, Sofi? Lihat. Hati seorang mukmin, hati seorang mukmin nomor 4. Nomor 4. Hati seorang mukmin akan tenang jikalau perbuatan yang halal, jikalau perbuatan yang diperbuatnya itu halal. Sudah? Dan gusar atau tidak tenang jika perbuatan yang diperbuat itu halal. Akan tenang kalau yang dilakukannya hal-hal yang halal. Tetapi jika seorang mukmin melakukan hal-hal yang haram, dia akan gelisah. Tadi contohnya seperti rezeki, minta rezeki, setiap keuangan dia gak nyontek, jujur terus. Ketika UAS kita temen merayu lagi, kita nyontek aja kan gak ketahuan. Rezeki pun menjawab, enggak lah, buat apa nilai bagus kalau tak nyontek, gak jujur, sama aja nilai bagus tidak diridhoi Allah. Tetapi ketika rezeki mulai terayu, mulai membelok dengan temannya, sekali rezeki ulangan harian misalnya pelajaran adab genotek, maka dia akan gelisah, takut ketahuan ibunya, takut ketahuan, takut ketika ditanya dia gak ngerti, dia gelisah. Selanjutnya, melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Sudah? Nomor 5, melihat terlebih dahulu, melihat terlebih dahulu, melihat terlebih dahulu, dan ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat. Iya. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan, dan ambillah yang paling dekat saya ulangi sekali lagi ya. Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum. Udah?